Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Jemaat Tuhan di GKP Jati Asih. Pada Minggu pagi hari ini kita akan memakai ibadah di Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia 8 November 2020 bertemakan dengan hikmat Allah, pahami dan hidup dalam firman-Nya. Jemaat Tuhan, sejenak kita akan membaca pokok-pokok warta jemaat. Jemaat Tuhan, marilah kita meneduhkan hati sejenak, mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh untuk beribadah kepada Allah dengan sesama di dalam hati dalam saat teduh. Saat teduh selesai, jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Keesaan 12. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah pencipta langit bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tuhan kita, oleh karya Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, serta di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Dengarkanlah firman Tuhan yang membimbing kita dari Mazmur 119 ayat 105.
Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, dengarlah firman Tuhan dalam Yesaya pasal 59 ayatnya yang kedua yang berkata, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu." Maka marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan yang diawali dengan pengakuan dosa secara pribadi di dalam hati dalam saat teduh. Kini selaku jemaat kita mengaku dosa melalui nyanyian, dan kita akan bernyanyi dari Kidung Keesaan 76. Tuhan, dan
Oleh karena saudara telah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh, maka dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan Yesus dalam Injil yang ditulis oleh Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, dengarlah petunjuk hidup baru yang terambil dari Yesaya pasal 48 ayat yang ke-18 yang tertulis demikian, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 292. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita menundukkan kepala. Ya Allah yang di sorga, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, tubuh, jiwa, dan roh kami, agar karena tuntunan Roh Kudus saja kami dapat memahami dengan baik firman-Mu dan melakukannya di dalam hidup kami dari hari ke hari. Di dalam Kristus Yesus, firman Allah yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini didasarkan pada Mazmur 19. Yang akan kita bacakan secara berbalasan. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Demikian Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul bagi perikop ini.
Langit menceritakan kemuliaan Allah. Hari meneruskan berita itu kepada hari. Tidak ada berita dan tidak ada kata, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Dari ujung langit ia terbit. Taurat Tuhan itu sempurna. Peraturan Tuhan itu teguh. Titah Tuhan itu tepat. Perintah Tuhan itu murni. Takut akan Tuhan itu suci. Hukum-hukum Tuhan itu benar. Lebih indah daripada emas dan lebih manis daripada madu. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Maka aku menjadi tak bercela. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya, serta menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudari serta anak-anak semua. Semoga kita semua terus ada dalam pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu, saudara serta anak-anak, setiap orang pastinya berbeda dalam memandang alam semesta ciptaan Tuhan. Bagi sebagian orang mungkin akan mengatakan bahwa alam semesta ini ada atau terjadi karena kebetulan saja. Alam semesta ini ada karena kebetulan tercipta. Namun bagaimana bagi kita orang percaya? Tentu orang percaya berbeda ketika melihat dan menyaksikan akan karya Allah melalui ciptaannya, yaitu alam semesta ini. Bagi kita orang percaya, kita mengimani bahwa melalui ciptaannya Allah Sang Ilahi hadir di tengah-tengah dunia ini. Bagi orang percaya pun kita mengimani bahwa alam semesta beserta istinya bukan terjadi karena kebetulan. Allah punya rencana yang baik, yang indah bagi segenap ciptaannya, bagi alam semesta beserta isinya. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak, pemazmur dalam bacaan kita hari ini menulis tentang
alam semesta yang diciptakannya. Bahkan salah satu benda penerang diungkapkan di sini tentang matahari yang memang memiliki panas. Bahkan Allah pun secara sengaja keberadaan matahari itu benar-benar diperhatikan oleh Allah juga. Allah memasang kemah di langit untuk matahari. Dan bagi kita sebagai makhluk hidup, tentu saja sangat membutuhkan cahaya ataupun juga hangatnya sinar matahari itu. Secara khusus matahari di pagi hari. Ketika COVID-19 baru saja menyerang di negeri kita tahu bagaimana para ahli kesehatan sangat menyarankan kita untuk berjemur, betul. Kita disarankan mungkin hingga saat ini ketika pagi hari kita perlu berjemur, perlu merasakan panasnya sinar mentari agar tubuh kita fit, agar kita sanggup melawan penyebaran virus corona itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, betapa benda angkasa yang paling besar ini yang diciptakan oleh Allah memiliki daya guna yang luar biasa bagi kehidupan ini. Namun kalau kita baca secara utuh pembacaan kita hari ini, pemazmur juga berbicara tentang Taurat, bahwa Allah hadir melalui Tauratnya. Dalam bacaan kita juga dapat menemukan bahwa pemazmur menyebut tentang Taurat Tuhan. Istilah lainnya adalah peraturan Tuhan, titah Tuhan, perintah Tuhan, dan hukum-hukum Tuhan. Jadi ada beberapa istilah untuk Taurat Tuhan itu. Buat kita yang hidup dewasa ini, kita percaya bahwa Taurat Tuhan itu ada dalam Alkitab, ada dalam kitab suci kita. Oleh karenanya di sana ketika pemazmur secara berulang-ulang menyampaikan bahwa keberadaan firman Tuhan atau kitab suci ini memang benar-benar memiliki kekuatan. Firman Tuhan memiliki daya guna bagi kehidupan orang percaya. Jika firman Tuhan ini memiliki daya guna, karena memang kita percaya Allah hadir melalui firman-Nya, yang menjadi pertanyaan seberapa setiakah kita membaca firman Tuhan sebagai orang percaya. Ketika kita tahu bahwa firman Tuhan itu penting, berarti memang setiap waktu kita senantiasa membutuhkan firman-Nya, membutuhkan kata-kata Tuhan. Bahkan dikatakan oleh pemazmur tadi, Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Saudara, pada saat kapan kita membutuhkan kesegaran? Tentu pada saat kita memang benar-benar haus. Dan tentu saja sebagai orang percaya kita senantiasa haus akan kebenaran firman Tuhan. Kita membutuhkan air dalam hari-hari kehidupan kita. Jadi ketika kita memang ada dalam keadaan dahaga, ada dalam keadaan haus, yang kita butuhkan pastinya bukan nasi goreng. Kita membutuhkan air, dan kita percaya ibarat airlah keberadaan firman Tuhan itu. Karena air sanggup menyegarkan,
Demikian juga firman Tuhan sanggup menyegarkan bagi jiwa kita. Bagi jiwa kita yang tadi memang haus dahaga akan kebenaran Tuhan. Bagi jiwa kita yang pada saat-saat ini mungkin ada banyak yang mengalami beban hidup yang berat, mengalami berbagai persoalan, gejolak di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya firman Tuhan sanggup menyegarkan kita apabila kita memang mau membaca dan merenungkannya. Ya, persoalannya begitu banyak orang percaya yang agak jarang menyentuh firman Tuhan. Walaupun katanya memang firman Tuhan ini penting, firman Tuhan ini berguna, tapi sebagai orang percaya tidak jarang, tidak sedikit maksud saya yang agak jarang mendekat firman Tuhan, membaca dan merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, ibarat kehidupan ini, ibarat makhluk hidup yang senantiasa membutuhkan udara, membutuhkan oksigen. Seperti itu juga jiwa kita, hati kita. Perlu juga dipenuhi oleh oksigen itu. Firman Tuhan bisa juga hadir atau kita ibaratkan seperti halnya oksigen. Bagi mereka yang terganggu dengan pernapasannya, yang dibutuhkan adalah tabung oksigen. Bagi kita sebagai orang percaya juga membutuhkan oksigen itu. Firman Tuhan kita ibaratkan seperti oksigen yang senantiasa kita butuhkan dalam kehidupan ini. Oleh karenanya, ketika hari ini kita bersama-sama gereja-gereja dalam wadah persekutuan gereja-gereja di Indonesia boleh kembali merayakan Hari Pekabaran Injil Indonesia dan Hari Perjamuan Kudus Sedunia. Kita sama-sama diingatkan oleh firman Tuhan, dan bahkan secara khusus hari ini memiliki tema dengan hikmat Allah, pahami dan hidup dengan firman-Nya. Jadi kita diingatkan kembali agar dalam hidup kita dari hari ke hari kita senantiasa mau membaca dan merenungkan firman Tuhan itu. Dan kiranya oleh hikmat Allah saja kita semua dimampukan untuk setia membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan juga melakukan. Dengan kita secara terus-menerus membaca dan merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita pun akan semakin mengenal Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan secara terus-menerus, bahkan kita pun akan sanggup mengenal diri kita, mengenal siapa kita. Bukankah dari firman Tuhan, dari Alkitab, kita bisa tahu tentang kita? Bahwa setiap kita adalah orang-orang yang berdosa. Tapi kita bersyukur kepada Allah Bapa di sorga, karena Allah berkenan hadir melalui Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus juga adalah firman Allah yang hidup, firman Allah yang menjadi manusia. Dan kehadiran sebagai manusia di tengah-tengah dunia ini semata-mata untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menyelamatkan kita, sehingga kita boleh diperdamaikan dengan Allah. Kita yang pada awalnya adalah orang-orang berdosa, oleh karena karya Allah dalam Yesus Kristus, karya penyelamatannya, kita pun diterima menjadi anak-anaknya. Saudaraku, bertekunlah dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mintalah hikmat Tuhan senantiasa, sehingga kehidupan kita boleh senantiasa memuliakan Dia. Hidup kita yang senantiasa didasari dengan firman Tuhan menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, dan boleh senantiasa
memuliakan Dia. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama dengan gereja dari segala zaman dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman yang rasuli dan am dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sakramen perjamuan kudus yang dilayankan dalam gereja adalah berdasarkan perintah Tuhan Yesus, seperti disaksikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 hingga 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus. 1 Korintus 11 ayat 24. Roti mengingatkan akan kehidupannya, cawan mengingatkan akan kematiannya, dan pelayanan ini sendiri mengingatkan akan kebangkitan dan kehadirannya yang sungguh-sungguh dalam persekutuan kita. Perjamuan kudus adalah proklamasi akan kematian Kristus. 1 Korintus 11 ayat 26. Dalam pelaksanaan perjamuan kudus, kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus telah diutus Bapa ke dalam dunia, mengenakan darah dan daging seperti kita,
dari awal inkarnasinya menjadi manusia hingga akhir hidupnya di dunia. Ia telah menanggung murka Allah. Bahkan ia membiarkan tubuhnya yang mulia dipaku pada kayu salib supaya surat utang dosa kita dipakukan kepadanya. Perjamuan kudus melambangkan kesatuan kita dengan Kristus dan juga kesatuan dengan sesama kita. 1 Korintus 10 ayat 10 hingga 17. Perjamuan kudus memperlihatkan kepada kita bahwa iman dan percaya kita diarahkan kepada Kristus sebagai korban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya, yang menjadi dasar dan asas keselamatan kita. Karena bagi kita jiwa yang lapar dan haus, Dia telah menjadi makanan dan minuman yang benar-benar mengaruniakan kehidupan yang kekal. Juga memperlihatkan bahwa roh yang sama kita dihubungkan satu sama lain bagaikan anggota satu tubuh dalam kasih persaudaraan yang sejati. Perjamuan kudus adalah tanda atau meterai yang menunjukkan betapa kokoh perjanjian damai antara Allah dengan kita. 1 Korintus 11 ayat 25. Tuhan Yesus sendiri yang memperkokoh janji Allah untuk mendamaikan dan menyelamatkan kita yang ditandai dengan darah Kristus. Perjamuan kudus sebagai jaminan kedatangan Kristus yang kedua kali. 1 Korintus 11 ayat 26, Matius 26 ayat 29. Perjamuan kudus mengarahkan kita kepada perjamuan agung bersama Kristus di rumah Bapa yang kekal, di mana kita makan dan minum bersama Kristus dalam kerajaannya. Wahyu 19 ayat 9. Maka kita diminta untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang melalui perjamuan kudus. Saudaraku, mari kita menguji diri memasuki sakramen perjamuan kudus dan meja perjamuan disiapkan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 312. Saudara-saudara, lihatlah meja perjamuan Tuhan telah siap bagi kita semua. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya. Berbahagialah setiap anak-anak Allah Bapa yang telah diundang ke meja perjamuan kudus ini. Saudara-saudara jemaat, supaya kita dipelihara oleh roti sorgawi yaitu Yesus Kristus, janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Melainkan hendaklah dengan iman kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus, Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Ambillah. Ambillah.
Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk keampunan dosa kita. Makanlah dengan ucapan syukur. Anggur yang dicurahkan ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita. Ambillah. Ambillah. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk keampunan segala dosa kita. Minumlah dengan ucapan syukur. Jemaat diundang berdiri. Kita akan menerima berkat dalam perjamuan kudus saat ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan syafaat kita di dalam doa. Kita menundukkan kepala. Tak putus-putusnya kami datang kepadamu, ya Allah. Karena hanya Allah saja satu-satunya sumber pertolongan dan pengharapan bagi kami umat manusia. Ketika hari ini kami bersama gereja-gereja di seluruh dunia boleh merayakan hari perjamuan kudus sedunia dan hari pekabaran Injil Indonesia. Tuhan sudah berfirman kepada kami, mengingatkan kami betapa kami perlu terus menyadari dan meyakini betapa pentingnya akan keberadaan firman-Mu yang kudus itu. Betapa pentingnya firman Tuhan bagi kehidupan kami. Betapa bergunanya firman Tuhan bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Oleh karenanya, beri kami kekuatan dan kemampuan, ya Allah, agar kami senantiasa boleh bertekun di dalam membaca, merenungkan, dan melakukan firman. Allah yang Maha Baik, saat ini kami juga mengingat akan keberadaan saudara kami yang mengalami pergumulan hidup. Tuhan yang tahu akan keberadaan anak-anak-Mu dengan segala problema yang kami rasakan. Tuhan menolong dan memampukan kami, memberikan kekuatan iman bagi setiap kami, sehingga kami sanggup menghadapi berbagai situasi dan kondisi dalam kehidupan kami. Baik kami selaku pribadi, keluarga lepas keluarga,
dan juga selaku gerejamu. Kami juga mengingat mereka yang ada dalam keadaan sakit dan proses pemulihan. Kiranya Tuhan mau datang tengah-tengah mereka memberikan kesembuhan. Kami berdoa untuk Bapak Richard Manulang, Bapak Makmur Sianturi, Bapak Kamsan Sitorus, Ibu Telma Sahulata, Ibu Taimsiana Tampu Bolon. Tuhan berikan kesembuhan dan pertolongan bagi mereka. Kami juga bersyukur kepadamu Tuhan, untuk usia yang boleh Tuhan tambahkan bagi saudara kami. Bila Tuhan juga akan terus memelihara saudara kami ini, memberikan masa depan yang terbaik bagi mereka. Dan bahkan biarlah dari dalam lubuk hati saudara kami ini boleh timbul ungkapan syukur, meyakini bahwa Tuhan benar-benar baik. Kami bersyukur bersama Bapak Jeffrey Ferdinand, Ananda Flika Tiomina Kimberly Girsang, Ibu Fregi Salvesa Putri Purba. Tuhan akan hadir dalam hari-hari kehidupan saudara kami ini. Demikian juga ya Bapa, kami ingin menyerahkan akan segala keberadaan kami selaku jemaat Tuhan di tempat ini dan juga para simpatisan yang ada. Tuhan juga akan terus menjaga dan memelihara kami. Kami ingin menyerahkan akan keberadaan apapun yang menjadi pergumulan keluarga Bapak Mulia Putra Girsang, keluarga Bapak Nelson Pakpahan. Dalam tugas pekerjaan mereka, aktivitas mereka, mata pencaharian yang mereka upayakan, Tuhan berkati dan Tuhan cukupkan. Demikian juga ya Bapa untuk setiap komisi-komisi yang ada. Tuhan berkati segala aktivitas kami di masa yang sulit seperti saat ini. Tetapi itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk terus boleh melakukan pelayanan yang terbaik. Kami juga berdoa secara khusus untuk komisi pelayanan setempat yang mengelola unit sekolah Taman Kanak-kanak Kristen Pasundan. Tuhan menolong dan memampukan kami, para pengurus, kami, para pengajar, agar dalam pelayanan yang kami lakukan, kami juga tetap bisa melayani anak-anak sekolah di Taman Kanak-kanak Kristen Pasundan. Allah yang Maha Baik, hari ini kami juga ingin berdoa untuk kehidupan kami di lingkup Gereja Kristen Pasundan. Ketika kami masih dalam rangkaian Pekan Keluarga Gereja Kristen Pasundan, kami sedang menyongsong hari ulang tahun gerejamu yang ke-86. Kiranya Tuhan juga memberkati kegiatan Pekan Keluarga kami. Kami juga ingin menyerahkan akan keberadaan kehidupan kami di lingkup ekumenis. Secara khusus Hari Pekabaran Injil Indonesia dan Hari Perjamuan Kudus sedunia. Kiranya melalui kehadiran gerejamu di tengah-tengah dunia ini, kami boleh mendatangkan damai sejahtera bagi dunia ini. Ya Allah yang penuh kasih, keberadaan bangsa dan negara serta dunia ini dalam upaya menanggulangi pandemi COVID-19, Tuhan juga memberkati. Agar setiap kebijakan yang ada yang diberikan membawa kebaikan bagi kami. Bahkan kami sebagai warga masyarakat, warga gereja, boleh aktif mengupayakan yang terbaik, ikut ambil bagian melaksanakan protokol kesehatan. Untuk pelayanan kami juga selaku majelis jemaat, mulai dari pendeta, konsulen, segenap anggota penatua. Tuhan tolong dan mampukan kami, agar kami boleh terus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh.
sehingga nama Tuhan terus boleh kami puji dan kami muliakan. Tak lupa kami juga ingin membawa dalam doa ini untuk rencana kebaktian penahbisan atas diri Saudara Vikaris Rudolfo Damani. Dalam setiap persiapan-persiapan yang kami lakukan, Tuhan berkati. Tuhan juga berkenan mencukupkan akan dana yang kami butuhkan, sehingga acara tersebut boleh berlangsung dengan baik pada saatnya nanti. Ya Allah yang Maha Baik, inilah doa dan harapan kami. Kami naikkan semuanya dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Dan pada saat ini kami juga hendak berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah Bapa telah menganugerahkan hidup yang sempurna kepada kita. Kita telah ditebusnya, dan Ia mengangkat kita sebagai anak-Nya. Dan karena itu hidup kita berlangsung di dalam kasih karunia dan berkat-Nya yang tidak berkesudahan. Maka sebagai tanda pengakuan akan hal itu, kita mempersembahkan syukur yang didasarkan pada firman-Nya. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 31 dan 33. Sambil memberikan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 450. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan syukur kita ke dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena kami telah diberkati Allah dengan segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan karena anugerah-Mu semata, maka kami dapat memberikan persembahan kami saat ini. Kiranya persembahan ini diberkati Tuhan dan dapat dipergunakan dalam karya keselamatan melalui gereja-Mu. Amin. Saudara-saudara, pergilah dan lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan kepadamu sekalian. Biarlah kita semua boleh menjadi pribadi-pribadi yang setia, membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Sehingga kita semua semakin mengenal Allah penyelamat kita, semakin mengenal akan keberadaan kita di hadapan Allah. Kasih-Nya
Saudaraku, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Thank you.